Ya, oke Dish. Jadi Mm-mm. di sini ada titipan beberapa pertanyaan dari murid-murid Mutales Jerman tentang Mhm. Ausbildung. Sebentar Iya. ya, saya bacain dulu pertanyaannya. Oke, Kak mau tahu dong ijazahnya Ausbildung sama nggak dengan yang di universitas? Oke, Ijazah pertanyaannya bagus. Ausbildung. Oke, Mm-mm. iya si ijazah Ausbildung ini sayangnya nggak sama kayak universitas. Mhm. Karena kan dia itu ijazahnya untuk yang Ausbildung ya, maksudnya gitu kan. Kalau universitas itu kan ijazahnya dia kayak S1 gitu kan. Mhm. Em, Makanya lulusnya juga dan pada saat kalian mau apply kerja juga berbeda gitu loh ininya, maksudnya tingkatannya gitu. Jadi ijazahnya nggak sama sayangnya, tapi kalau Ausbildung itu pasti dapat kerja. Di notis lagi ya, pasti dapat Iya. kerja. Ausbildung. Oke. Kerja di Jerman ya, berkarir di Oh Jermannya. iya dong. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi. Hmm, apa ini? Oh, ujian selama Ausbildung itu berapa kali, Kak? Dan gimana tahapannya? Mm-mm. Sebenarnya kalau di Ausbildung ini ujiannya itu bisa aku samain kayak kita waktu sekolah sih gitu. Jadi kita ada Ausbildung yang pakai ulangan harian, ada Ausbildung yang cuman dia kayak ada UTS sama UASnya doang gitu kan. Kalau aku itu di sekolahku adalah dia ada ulangan harian, that's vision, misalnya apa namanya di sebelum UTS tuh ada ulangan harian, setelah UTS ada ulangan harian, terus nanti ada UASnya gitu kan. Itu sebenarnya tergantung dari kesepakatan kontraknya kita nanti awalnya kayak gimana gitu. Sama tergantung si apa namanya Bundeslandnya juga si provinsi-provinsinya ini gimana gitu mereka. Tapi yang pasti akan datang itu adalah kebiasaannya ya Froya itu tuh si UAS gitu. Jadi kayak aku nih tahun pertama gitu ya itu udah selesai kan pasti ada UASnya tuh. Nah UASnya tuh pasti datang, gak mungkin enggak, UASnya pasti ada. Nanti aku di tahun kedua itu namanya bukan UAS lagi karena aku kan sekolahnya cuma 2 tahun nih di Schulische Ausbildung. Nah itu udah bener-bener yang kayak UN-nya gitu kalau di tahun kedua bukan UAS lagi dia gitu. Iya, iya. UN-nya ya berarti ya? Final Mm-mm. exam-nya. Iya final examnya dia. Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi. Hmm, gimana sih pembagian hari kerja sama sekolah dan hari liburnya? Sehari Mm-mm. itu berapa jam? Ah, oke. Sehari berapa jam untuk sekolahnya maksudnya di sini? Mm-mm. Mm-mm. Itu balik lagi ke yang biasanya aku suka bilang itu tergantung nanti kontraknya kalian kayak gimana. Ini cuman untuk apa sih namanya biar kalian ngerti apa tahu aja ya. Kalau di aku itu karena aku sekolah Schulische Ausbildung, jadi dia benar-benar sekolah. Jadi aku itu ada kelas dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 siang atau 3 sore lah ya aku bilangnya gitu. Nah, Sabtu Minggu kita libur gitu kan. Dan kalau misalnya memang ada ujian, itu kita setelah ujian itu ada beberapa Ausbildung yang kayak ya udah boleh kamu nggak usah masuk kelas lagi gitu. Ada yang kayak maksudnya ujian tapi habis itu nanti tetap masih ada kelas gitu. Tapi kebanyakan pasti kalau misalnya yang berufliche itu pembagiannya dia kan ada yang kayak seminggu kerja, terus seminggu lagi itu sekolah, bener-bener teori. Nah, sekolahnya itu biasanya mereka juga dari Senin sampai Jumat, dan kebanyakan kata teman-temanku yang berufliche Ausbildung, mereka itu lebih sedikit sih, misalnya di jam 10 sampai jam 12 gitu. Terus nanti ada lagi di jam 14 sampai jam 16, misalnya gitu.
Ada yang juga misalnya seharian kayak dari jam 8 mungkin sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Kalau itu yang Berufliche. Kalau yang Schulische benar-benar kayak sekolah biasa sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau dari segi pertanyaannya ini yang ditanyakan sebenarnya buat yang Berufliche Ausbildung ya, Dis ya. Kalau yang Disya ini kan yang Schulische-nya gitu. Iya, Oke. betul. Terus ada satu pertanyaan lagi, dua lagi. Oh, ini nanyain gaji, Disya. Mungkin Gaji. kamu ada info untuk yang Iya, iya. Berufliche. Ya, seperti yang tadi aku bilang, ini relatif ya. Jadi aku juga nanyanya nih ke teman-teman yang memang cuma ada di Bundeslandku, yang ada di North Rhine-Westphalen aja ya. Setiap Bundesland, setiap provinsi itu beda-beda mereka. Kalau misalnya yang di NRW ini kurang lebih plus minus, untuk yang Berufliche dia itu bisa kayak sekitar 600 sampai 900 euro tergantung jurusan kalian apa. Biasanya yang 900 euro itu sekitar kayak Pflegekräfte. Jadi yang kayak maksudnya nanti kita itu Ausbildungnya yang ngurusin orang-orang di rumah sakit gitu kan, atau yang ngurusin orang-orang nanti buat di kayak apa ya, panti jompo gitu, itu bisa juga. Atau mungkin kita kayak ke rumah-rumahnya si nenek-nenek atau kakek-kakek yang emang membutuhkan tenaga orang lain untuk membantu mereka kehidupannya sehari-hari gitu-gitu. Biasanya itu yang 900 euroan gitu per bulan dibayarnya. Sons, kalau enggak, biasanya sih cuma 700-an sih. Tapi jaraknya itu adalah kayak 600 sampai 900. 900 itu biasanya udah paling tinggi per bulan dibayarnya gitu. Itu bersih atau kotor itu, Disya? Itu bersih. Bersih. Soalnya kan ada juga yang kotor, belum dipotong wonung gitu ya? Kalau nggak salah kan Ya, gitu ya. ya palingan sih kalau misalkan untuk misalnya gini, mungkin dia dapatnya 1.000 gitu ya, Frau, tapi kan mungkin nanti ada yang kayak, oh ya dipotong ini segala macam, jadi mungkin nanti dapatnya cuma kayak 800 atau mungkin 700 gitu. Oke, itu tadi ya yang nanya soal gaji. Mungkin nanti ada podcast khusus untuk yang Berufliche Ausbildungnya ya. Boleh, nanti Kalau aku tarik teman-temanku. Oke. Terus nih apa lagi nih? Dapat ijazah atau enggak? Tadi dapat ya sekelas kayak sertifikat gitu ya, Disya? Dapat. Ya dia sebenarnya ijazah sih, Frau, ijazah Ausbildung tapi bukan. Oke, ijazah. Tapi dia beda ya, nggak setara dengan yang di Uni. Universitas. Nggak setara. Terus ini, Kak, kalau mau kundigung, mau berhenti ya maksudnya ini ya, kundigung boleh atau tidak di tengah-tengah semester? Iya, oke. Kalau kundigung ini sebenarnya nggak harus kalian misalnya nih Ausbildung 6 bulan itu kalian mau kundigung gitu kan, terus nggak boleh tuh sebenarnya enggak gitu kan. Ada beberapa Ausbildung yang memang dia itu misalnya nih kayak kamu boleh kundigung setelah misalnya sebelum 3 bulan belajar misalnya gitu ya, Fraunya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan Ausbildung itu adalah kamu mau kundigung kapan aja dengan alasan apapun itu harusnya boleh dan harus di-approve biasanya itu malahan. Itu. Ada sanksi gitu nggak, Dish, kalau di tengah-tengah langsung ada sanksinya? Sanksi kayak hukuman gitu? Enggak ada sanksinya kok. Gitu. Oh, jadi kapanpun kalau dirasa emang sudah nggak cocok di bidang itu, ya segera ajukan, gitu ya? Berarti. Ya paling mungkin ini sih, Frau, kayak misalnya nih kayak aku Schulische, aku kan bayar ya, Frau ya. Terus misalnya udah bayar nih untuk 1 bulan itu, tapi kok kayak nggak cocok ya, padahal aku baru masuk mungkin seminggu gitu. Kayaknya kalau nggak salah tuh uangnya nggak bisa balik gitu doang sih untuk 1 bulan itu gitu. Oke, iya.
Oke, berarti ini terakhir nih Mm-mm. pertanyaannya. Kak, apa aja sih persyaratan dan gimana cara mendaftar Ausbildung-nya? Mandiri atau Mm-mm. agen? Mm-mm. Oke. Kalau misalnya syarat-syaratnya itu, oke, gini deh, aku ini sebenarnya kalau misalkan Ausbildung, eh, itu tuh kalian lebih enaknya tuh nyari sendiri gitu. Kalau agen, maksudnya aku nggak bisa kasih infonya sih, karena aku nggak pernah lihat kalau misalkan orang mau Ausbildung tuh pakai agen di sini gitu kan. Karena biasanya kayak, jadi lebih ke kayak kita misalnya nih mau Ausbildungnya kayak aku PTA, aku cari gitu kan di Google kayak aku mau Ausbildung PTA di mana kotanya gitu kan. Terus syarat-syaratnya apa aja, jadi si linknya mereka sendiri atau perusahaannya mereka atau praksis dari tempat kita akan Ausbildung itu gitu. Jadi sebenarnya agen sih kayaknya nggak ada atau mungkin jarang gitu. Jadi kalau aku waktu itu mandiri. Nah syaratnya itu macem-macem syaratnya, tapi yang aku lihat kebanyakan sama itu adalah paling penting banget. Ini nih sebenarnya masuk ke tips kali ya, kalau misalnya aku bisa bilang, paling penting banget itu adalah anerkannte rapport atau ijazah kalian gitu. Anerkan itu maksudnya dia itu sudah apa ya bilangnya? Di Jerman itu sudah terbukti kalau misalnya kamu itu setara dengan misalnya nih kayak udah abitur atau misalkan namanya abitur itu kayak UN, udah UN atau misalkan Fahabitur. Fahabitur itu kayak UN tapi dia cuman setengahnya doang gitu loh. Kalau di sini tuh ada juga yang kayak gitu. Nanti itu penting banget dan kalian itu harus nanya ke si tempat kalian yang akan kalian apa namanya apply buat Ausbildung ini tentang si anerkannte apa namanya Schulbescheinigung atau Schulergebnis gitulah bilangnya ya kalau di sini gitu. Karena kenapa aku bilang ini penting karena kalian pas masuk itu bakal dapat surat yang menyatakan kalau misalnya kalian itu mungkin sederajat sama sekolah gimnasium nih misalnya gitu atau oh ya kalian tuh sederajat sama si UN-nya kita nih di Jerman misalnya gitu. Nah, itu tuh nanti dari tempat Ausbildung kalian dibilang, oh ya, aku bisa ngambil kamu karena kamu setara nih, udah sama Abitur, udah sama UN-nya kita nih di Jerman. Gitu. Dan aku bilang ini penting banget karena ngurusnya lama banget. Oh gitu. Ngurusnya lama banget. Dan syarat-syarat untuk ngurus si anerkantenya ini juga lumayan banyak. Tapi aku nggak bisa bilang karena beda-beda banget, Frau, gitu. Gitu. Jadi harus nanya ke si orang, namanya tempat nanti kita bakal anerkantnya di mana, gitu. Terus itu yang pertama ya, jadi anerkannte rapport syaratnya. Yang kedua itu adalah ini penting juga beglaubigte copy. Jadi dari si paspor kita gitu. Atau mungkin bisa juga misalnya nih kayak aku awalnya dulu kan au pair gitu kan. Jadi beglaubigte copy itu artinya fotokopi dari Aufenthaltstitel atau kayak misalnya izin tinggal kita atau paspor kita gitu ya pada saat di Jerman yang emang dia itu udah dilegalisir sama antara di Rathaus atau misalnya kayak kalau kita kelurahan kali ya Frau bilangnya tuh Rathaus tuh ya gitu atau si nanti bisa juga ke notaris yang ada di Jerman gitu. Nah biasanya kalau ke notaris itu tuh harganya mahal kayak sekitar 3 euroan gitu tuh satu lembar satu kali kopi tuh ya. Kalau ke Rathaus atau kayak ke kelurahannya di Jerman gitu itu tuh biasanya nanti dia nanya dulu sih apakah itu untuk kerja atau sekolah. Kalau sekolah biasanya ada yang bilang gratis, ada yang mungkin bayarnya kayak 1 euro, 1,5 euro gitu-gitu biasanya. Tapi aku nggak tahu ya, kalau di kota kalian mungkin kota besar kayak München atau Berlin, mungkin bisa juga kayak 3 euroan juga tetap aja gitu. Terus kalian harus nyiapin Anschreiben. Anschreiben itu adalah motivation letter. Jadi apa namanya? Kenapa kalian mau sih ke Ausbildung ini? Apa yang membuat kalian ingin
masuk dalam Ausbildung ini. Terus yang lainnya tuh CV. Nah, kalau di Jerman ini aku saranin CV-nya pakai CV internasional yang nggak banyak isinya gitu. Karena mereka itu pengennya cuman kayak tahu 2 tahun terakhir kalian ini tuh ngapain aja gitu ya, experience. Terus kayak 2 tahun terakhir ini kalian tuh lulus dari sekolah mana, atau dulu kalian tuh lulusan SMA mana misalnya gitu. Gitu doang sih mereka mau taunya. Karena nanti mereka bakal nyocokin sama kayak, ini Ausbildungnya cocok gak nih sama kamu nih kira-kira? Kamu bakal bisa keep up gak nih di Ausbildung ini? Mereka gitu biasanya. Itu aja sih yang yang basicnya gitu. Tapi mungkin nanti akan ada syarat-syarat tertentu yang si tempat Ausbildungnya ini minta ke kalian gitu. Oke. Iya. Jadi itu tadi tips apa tadi? Syarat untuk apply Ausbildung. Mohon maaf udah online ini, ya. Plus tips, Bro, betul. Iya, jadi itu syarat-syarat ya, syarat mendaftar Ausbildung di Jerman. Mungkin kalau dari pertanyaan siswa mentalis Jerman ini, maksudnya agen tuh kalau daftarnya dari Indonesia mungkin ya, karena kan banyak di Indonesia itu agen-agen yang menawarkan untuk daftar FSJ, Ausbildung, seperti itu. Kalau dari case-nya si Kadisha, ini memang udah di Jerman posisinya. Iya, Gitu. Jadi, makanya tadi nggak ada sama sekali ya, bukan maksudnya hampir nggak ada yang pakai agen. Karena udah di Jerman. Tapi kalau ngelihat dari syarat-syarat yang udah Kak Disha sebutin tadi, harusnya sih meskipun di Indonesia, ya dicoba dulu mandiri gitu ya. Pasti bisa lah. Aku itu sebenarnya kalau misalkan ditanya lebih suka pakai agen atau mandiri, sebenarnya gini loh. Mungkin kalau pakai agen kita nggak usah sibuk-sibuk ngurusin ini tuh segala macam, dan kita mungkin yang orang yang benar-benar nggak tahu nih, aduh aku harus ngapain banget nih, itu mereka tuh terbantu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan aku bilang, kalian lebih enak tuh sebenarnya ngurus mandiri. Karena pada saat kalian ngurus mandiri, yang meng-email si orang Ausbildungnya atau direkturnya, kayak aku dulu, aku nge-email langsung ke tempat Ausbildungku ya, walaupun aku emang udah di Jerman gitu ya, itu kita langsung kan ke orangnya. Jadi nanti mereka yang bakal ngebantuin kita langsung gitu loh. Mereka yang bakal nanti ngasih infonya langsung ke kita harus ngapain gitu. Ya, mungkin jadi lebih banyak ini sih, Frau ya, lebih banyak yang diurusin. Tapi kan dengan begitu, kita jadi lebih tahu kan, kita butuhnya apa gitu. Nggak bisa diakal-akalin sama orang juga, ya kan? Ya, jadi lebih ngerti ya kan, gimana aja sih alurnya kalau mandiri gitu ya. Itu. Terakhir deh, Kak Disha, kasih tips dong buat adik-adik yang mau punya niatan Ausbildung di Jerman. Mungkin ada tipsnya atau triknya dari Kak Disha. Sebenarnya tadi udah aku kasih tahu sih ya beberapa tips-tipsnya tuh yang waktu di syarat, waktu di awal-awal juga gitu. Tapi tambahan dari aku itu adalah yang pertama, kalau misalnya kalian mau Ausbildung, itu jangan pernah berpikiran kalau misalnya kalian tuh mau Ausbildung cuma biar kayak, aku kan nanti bisa kerja abis Ausbildung. Jangan pernah berpikiran kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian tuh berpikir seperti itu, kalian tuh goals-nya atau chill-nya itu tuh lebih kayak nanti aku dapat uang gitu loh. Nah, cara orang yang berpikir seperti itu, kalau di Jerman itu tuh susah banget untuk survive gitu. Karena kalau misalkan bisa dilihat gitu ya, kayak di Jerman tuh apa-apa kayak butuh uang gitu. Yang bilang katanya Jerman itu sebenarnya apa sih namanya kayak dia kan ini apa namanya bayarin pemerintah apa segala macam, disubsidi lah ya kalau kita bilang itu. Iya memang gitu kan. Tapi pada saat kamu nggak punya apa namanya kekuatan untuk bisa survive di Jerman gitu ya, itu tuh susah banget gitu. Kamu pokoknya harus punya motivasi yang kuat kayak aku bener-bener mau sukses nih, aku bener-bener mau belajar nih gitu kan.
Itu yang pertama, itu yang penting banget harus ditanamin di dalam diri kalian gitu. Yang kedua itu aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya kalian ke Jerman tetap mau Ausbildung, itu kalian tetap harus punya spare konto sayangnya ya gitu. Atau kalian mungkin punya kenalan atau mungkin punya pacar, punya kakak, punya adik, om tante yang ada di Jerman dan mau minta namanya Verpflichtungserklärung. Verpflichtungserklärung ini aku bisa jelasin, dia itu adalah Erklärung, jadi penjelasan dari si orang yang sudah tinggal di Jerman atau sudah mainnya di Jerman dan dia berpenghasilan tetap gitu ya per bulannya, yang bisa mungkin bilang kayaknya begini ke kita, oke, ini kakakku atau ini adikku mau ke sini, yang ngejamin dia bakal makan semuanya, maksudnya dia punya Wohnung, dia bakal Ausbildung, itu aku gitu. Karena aku punya uang, aku punya penghasilan. Nah, itu namanya Verpflichtungserklärung gitu. Kalau misalkan Sperrkonto, sebenarnya kalau misalkan gampangnya itu adalah kalian ngasih Sperrkonto untuk 2 tahun sih, kalau aku bilangnya gitu ya. Karena nanti yang jadi susahnya itu adalah pada saat kalian Verlängerung atau misalnya mau di ini nih, apa ya bilangnya tuh, mau bikin baru si visanya gitu loh. Maksudnya di Verlängern tuh mau diperpanjang gitu. Kalau misalnya si spare kontonya ini tuh tiap tahun, ya kalian perpanjangnya tiap tahun, harus datang ke ABH tiap tahun gitu loh. Kan kadang-kadang tuh terminnya tuh suka lama gitu loh, atau kalian tuh nggak dapat termin gitu. Nah, jadi enaknya itu adalah kalian kalau mau punya spare konto untuk 2 tahun. Cuman memang kan spare konto itu banyak ya gitu. Sekarang per bulan spare konto itu kalian harus punya minimal 800, aku buletin aja 870 euro. Itu minimal per bulan. Per bulan. Oh, yes. Dan aku saranin kalian kalau misalkan pun mau harus punya spare konto, jangan pernah ambil spare konto yang 6 bulan dulu walaupun dibolehin. Karena pada saat nanti kalian apply untuk visa itu susah gitu. Jadi minimal kalian apply-nya itu spare konto buat 1 tahun gitu. Memang ya banyak ya gitu, 870 kali 12 itu udah mau hampir 11 euro gitulah ya. Itu banyak banget, memang aku tahu, tapi ya begitulah kalau di Jerman gitu. 11.000 ya? 11.000. 11.000 euro, ya betul. Gitu. Dan tips yang lainnya itu adalah pada saat kalian mau ikut Ausbildung, kalian harus benar-benar nyari, kalau misalkan Schulische, kalian harus nyarinya gini, kayak mau negeri nih, dia harus ada tulisan staatlich anerkannt. Jadi staatlich anerkannt itu berarti dia kayak dibilangnya, oh iya ini Ausbildungnya benar-benar saya tahu nih gitu. Jadi si pemerintah tahu kalau dia itu punya negara gitu. Karena ada Frau yang temanku dulu pernah ikut gitu kan, Ausbildung katanya negeri, tapi dia nggak ada tulisan staatlich anerkannt-nya. Dan dia bayarnya lebih mahal gitu loh, Frau. Jadi rupanya itu adalah swasta gitu. Nah, itu harus hati-hati juga. Dan kalian kalau misalnya emang mau Ausbildung, bener-bener tuh harus dicari kayak kalian tuh maunya apa sih gitu. Kalian tuh kira-kira bisa nggak ngebayangin pada saat kalian itu nanti bekerja sebagai, misalnya aku Ausbildung PTA, bekerjanya sebagai apoteker, kalian bisa nggak nanti ngebayangin pada saat kalian udah selesai Ausbildung, kalian itu bakal oke atau bakal seneng kerja sebagai apoteker. Karena Ausbildung ini tuh versi mininya dari studium sebenarnya bisa dibilang juga, Frau, gitu loh. Maksudnya bobotnya agak lumayan lebih banyak daripada si Studienkolleg ya, gitu memang, gitu loh. Nah, ya
makanya itu harus benar-benar dipikirin dulu nih, aku suka nggak sama Ausbildung ini gitu. Oke. Ya, itu tadi ya tips dari Kadisha untuk para murid-murid atau mungkin adik-adik yang punya niatan mau Ausbildung di Jerman. Intinya mentalnya harus kuat ya, Dis ya. Nggak Betul. boleh menye. Iya, Harus disiplin. Iya. Mm-mm. Meskipun tadi di tengah-tengah pembicaraan kita kan memang kalau di Disha sendiri ada yang mau dituntun gitu ya. Bukan mau, maksudnya ada yang bisa ngetuntun gitu ya. Tapi tetap kita Tapi sendiri ya tetap harus ya, mandiri. harus mandiri, betul, ya betul. Iya. Mm-mm. Oke deh, Disha. Aduh, nggak kerasa kita udah di penghujung waktu ini. Hampir Iya. berapa jam ya kita? Aduh, saya terima kasih banyak nih kamu mau datang ke podcast pertamanya Minta Les Jerman. Waduh, bintang tamu pertama ya. Gestar Bintang pertama lama ini. banget ya. Aku juga Aduh. makasih sama Froniken udah diundang. Aku seneng banget bisa sharing di sini, bisa maksudnya kasih info buat temen-temen, buat adik-adik yang emang mau banget tahu tentang Ausbildung. Karena Ausbildung ini kan gak banyak ya orang yang tahu gitu kan ya. Makanya seneng banget aku bisa ada di podcast ini. Iya, di tengah kesibukanmu ya, Dis, kamu masih bisa nyempetin waktu buat berbagi info buat Harus adik-adik dong, yang mau buat adik-adik yang mau lanjut Ausbildung. Oke, betul. harapan saya semoga semuanya dilancarkan ya, Disha, yang kamu lakukan di Jerman setelah Ausbildung, mau cari kerja atau mau lanjut ke uni, mau kuliah, semoga lancar semuanya sesuai cita-cita kamu. Amin ya Allah, amin. Aku juga deh, maksudnya sukses buat Froniken dan Minta Les Jerman. Karena Terima ini aku kasih. lihat prospeknya tuh bagus banget sih prospeknya. Jadi makin sukses, makin banyak ya Frau ya ininya muridnya. Amin. Iya, sehat selalu Frau. Jadi kita mungkin akan ada podcast-podcast selanjutnya, podcast-podcast part 2, part 3-nya nih, gitu kan. Tentu dong. Iya. Mungkin nanti dengan tema yang berbeda ya, kita bisa Betul. podcast di lain waktu. Yes. Waduh, Betul. saya senang banget kamu mau meluangkan waktu buat berbagi cerita, berbagi info dengan saya. Dengan Saya senang teman-teman juga, juga. aku senang juga bisa sharing. Oke deh, Disha. Kayaknya gitu aja dulu. Terima kasih banyak buat hari ini. Saya senang banget. Semoga kita ada kesempatan lagi ya buat bikin podcast lagi. Yang lain-lain. Amin. Oke, silakan dilanjut aktivitasnya. Terima kasih banyak, Iya, Disha. Iya, dadah. Dadah.